Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sejak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian mulia sembah Raja Mulia. Nama
muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Amin. Sebab Raja mulia, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala berdoa untuk mengawali ibadah kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik-baik. Amin. Terima kasih Tuhan, semua hanya anugerah, kemurahan-Mu yang selalu Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau pagi hari ini. Dengan situasi yang ada, kami di rumah kami masing-masing, kami Amin, percaya amin. Tuhan ada dan hadir bagi kami. Tuhan ada dan hadir bagi seluruh jemaat-Mu. Di rumah mereka Engkau ada dan memberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera, Amin. sukacita ada di dalam setiap hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami semua pagi ini. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kuduskan dan layakan kami semua. Amin, Kuduskan amin. dan layakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Setiap kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Engkau ada bagi kami, Engkau ada bagi seluruh jemaat-Mu di Amin. rumah. Engkau ada bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu selalu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan kami tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan jika Yesus menjadi hidup. Ada hari esok sebagai hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia benar.
Kita percaya bahwa lewat kebangkitan Kristus kita memiliki masa depan yang indah dalam Dia. Amin. Itu sebabnya biarlah kuasa kebangkitan terus bekerja dalam hidup kita. Kita ganti pujian kita, kerahkanlah kekuatan Dia Allah. Amin.
Amin. Amin. Dia telah menang mengalahkan maut sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Saya tak yakin dan percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatan. Amin. Dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan dalam awal. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Waktu selanjutnya saya akan kepada pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara kalian berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Telah menjadi firman-Mu. Sudah saatnya mengenal mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dan hikmat kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kekasih di dalam Allah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia telah bangkit
dari maut dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi hanya ada beberapa ayat saja yang kita akan baca dan perhatikan bersama-sama. Nanti saya minta Saudara Roni membacakannya ayat pertama, ayat kedua, dan diakhiri pada ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa ada batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 9. Ayat ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari karya penyelamatan Tuhan Yesus yang telah rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia berfirman bahwa satu saat dia akan kembali menjemput gerejanya. Ada sesuatu yang menarik di dalam pembacaan kita. Ternyata selama 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi bersama dengan murid-murid, belum cukup untuk mereka memahami apa yang menjadi misi utama dia datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-9 berkata di sana, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid gagal memahami. Murid-murid sampai dia bangkit belum mengerti bahwa itu adalah bagian rencana besar Allah untuk karya keselamatan. Alkitab mencatat berulang kali Yesus telah berkata bahwa dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ke-23, lalu dalam pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 23, dan diakhiri di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai ke-19, Yesus menyampaikan hal tersebut. Tentunya bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman, saya dan saudara tidak boleh mengulangi hal yang sama yang telah dilakukan oleh para murid-murid. Gagal memahami apa rencana Allah, lahir ke dalam dunia, mati di kayu salib, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit menyatakan kemenangan. Pagi ini ada 3 hal yang merupakan makna penting di balik kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sesungguhnya tidak ada kuasa yang dapat menghalangi firman. Firman pasti digenapi dan nubuatan pun pasti digenapi. Apapun usaha manusia untuk menggagalkan firman tidak akan pernah bisa mengerjakannya. Saya teringat sebuah peristiwa di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Mari kita baca ayat ini supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 66. Roni membacakannya untuk kita. 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat
ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada orang yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, imam kepala dan ahli Farisi mengambil inisiatif untuk menjaga dengan lebih ketat kuburan Yesus. Karena mereka mengingat bahwa Yesus pernah berkata dalam masa pelayanannya, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Pilatus memberikan fasilitas tambahan dengan penjagaan yang ketat dan kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Logika kita berkata, secara umum tidak mungkin manusia yang telah mati bisa keluar dari kubur yang telah dijaga dan juga telah ditutup dengan batu yang besar. Tetapi garis bawahi pagi hari ini, apa yang Yesus katakan pada ayat yang ke-26 itu digenapi. Haleluya. Firman Allah tidak akan pernah satupun yang gugur. Apa yang dia katakan pasti akan digenapi oleh Allah. Kalau dia berkata, engkau diberkati, pasti engkau akan diberkati. Kalau dia berfirman, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurku, engkau disembuhkan. Itu pun akan menjadi pengalaman rohani kita. Namun yang terpenting yang saya ingin tekankan hari ini adalah, sebagaimana Yesus berfirman, dia akan bangkit, firman-Nya digenapi. Pegang firman bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika ingin hidupmu menjadi tenang, firman itu yang akan menjadi dasar kita bergerak, dasar untuk kita mengambil keputusan. Dan dengan firman yang sama, Anda bisa mengalahkan tipu daya kuasa kegelapan. Haleluya. Firman adalah kekuatan Tuhan akan mengalir dan memenuhi setiap pribadi yang mempercayai bahwa firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Makna pertama dari kebangkitan Yesus adalah bahwa firman pasti digenapi. Haleluya. Lalu pada bagian berikutnya, saudara, bahwa kebangkitan Yesus ingin membuktikan bahwa karyanya tidak berakhir dengan kematian. Satu saat Yesus menjumpai murid-muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. 7 mil jauhnya perjalanan tersebut harus ditempuh oleh murid-murid. Di tengah perjalanan mereka tidak menyadari bahwa ada seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu terjadi dialog. Karena ada sesuatu yang menutup mata mereka. Ketika pembicaraan itu terjadi, mereka pun masih belum paham. Sampai Yesus bercerita, mengangkat kembali topik-topik di dalam perjanjian lama yang berupa nubuatan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ketika menjelang malam, mereka masuk di dalam rumah karena murid-murid menahan mereka sesaat lamanya. Apa yang terjadi, saudara? Tatkala Yesus mengangkat perjamuan kudus, mata mereka dibukakan dan mereka baru paham bahwa itulah pribadi Yesus yang telah bangkit dari kubur. Ada satu ayat yang saudara bisa perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 25 sampai 26. Coba kita baca kembali ayat ini. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Katakan amin. Amin. Murid-murid begitu lamban, bodoh kata Tuhan Yesus, untuk gagal memahami karena mereka tidak percaya tentang segala sesuatu yang dikatakan berkaitan kematian dan kebangkitan Yesus.
Bukankah para nabi telah menubuatkan bahwa dia harus menderita untuk semua itu agar ia bisa masuk di dalam kemuliaannya? Yang artinya, saudara, kematian tidak bisa menghalangi karya Yesus untuk bangkit. Ini harus kita pegang. Bahwa kekristenan tidak menyembah Allah yang mati. Bahwa kekristenan tidak memiliki pemahaman yang sempit. Menjadi sebuah pertanyaan, ada apa di balik kematian? Karena kalau Yesus telah mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga, karya yang sama, orang yang percaya di dalam Tuhan, dia juga pasti akan dibangkitkan bersama-sama dengan kekuatan Allah. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan dunia, banyak manusia dicekam dengan ketakutan. Mereka bertanya, apa yang akan terjadi jika aku harus mengalami kematian, menjadi korban dari COVID-19? Saya hanya ingin berkata kepada saudara, mati dan hidup itu adalah kedaulatan Allah. Namun yang terpenting, kematian tidak bisa menghalangi kebangkitan orang-orang percaya. Kalau Anda memegang firman ini, Anda tidak perlu dicekam dengan ketakutan berlebihan. Haleluya. Dan saya juga mengimani, pedang maut itu akan dilalui di dalam hidupmu kalau itu bukan bagian kedaulatan Allah yang berlaku dalam hidup seseorang. Yang terpenting hari ini pahami bahwa karya Yesus tidak berakhir dengan kematian. Sebagaimana dia bangkit, kelak kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Lalu pada bagian yang ketiga, saudara, kuasa kebangkitannya harus juga menjadi pengalaman kita. Apa makna yang saudara dapatkan? Kuasa kebangkitan membuktikan bahwa Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Pemahaman ini juga yang idealnya seharusnya menguasai hati dan pikiran kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, prinsip kerjanya adalah kalau Yesus mati untuk menyelamatkan kita, itu berarti saudara harus mati untuk dosa dan hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Dosalah yang membuat saya dan saudara jauh dari hadirat Allah. Dosalah yang membuat doa Anda dan saya tidak didengar oleh Tuhan. Dan dosa juga yang akan membawa hidup saudara kepada kematian kekal. Kalau Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, dia menginginkan di dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kami telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Sebab kematiannya adalah kematian untuk dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan Rasul Paulus menasihati kita agar kita memiliki mindset, cara pandang yang sama, bahwa kita juga harus mati untuk dosa, tapi hidup bagi kemuliaan Allah. Saya bersyukur dengan sudut pandang kebenaran firman Allah, dari sudut pandang yang positif, apa yang Allah izinkan terjadi, dia tetap mengendalikannya dengan baik. Satu hal yang harus kita pahami, hal ini seharusnya membuat kita untuk lebih hidup hati-hati, untuk lebih hidup sungguh-sungguh bagi kerajaan Allah, menjauhkan dosa dan tinggal di dalam kekudusan Allah. Mari dalam seluruh aspek, dalam seluruh bagian kehidupan saya dan saudara, apapun yang kau kerjakan, pegang prinsip kebenaran. Aku telah mati untuk dosa dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini tidak untuk bermaksud menghakimi. Masih ada kesempatan untuk kita sungguh-sungguh bagi Dia, untuk kita benar-benar tinggal di dalam kekudusan Allah. Jangan lagi hidup sebagaimana ketika engkau belum kenal kepada Tuhan. Dosa hari-hari ini merajalela. Alkitab berkata dosa adalah merupakan noda bangsa yang menjadi kegijikan di hadapan Allah. Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang mengampuni dosa, tetapi Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu sebabnya saudaraku, sebelum murka Allah terjadi atas hidup seseorang,
Kembalilah kepada pertobatan yang sejati. Sadari dengan baik-baik bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Dia mati untuk dosa untuk selama-lamanya. Pemahaman itu juga yang harus kita miliki. Sehingga kita mengambil komitmen hari-hari ini. Aku mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kalau Anda merdeka dari dosa karena karya kebangkitan Tuhan, saya percaya kita nggak akan terintimidasi, saudara. Ya, kita tidak akan jauh dari hadirat Allah. Dan secara otomatis Allah akan memberikan kepercayaan banyak untuk menggenapi janjinya. Karena orang-orang yang mendahului Allah, semuanya pasti akan diberikan bagi dia di dalam Yesus Tuhan, terutama kekayaan rohani. Pagi ini saya akhiri firman Allah dengan sebuah pujian bagi dia. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami bagi-Mu. Amin. Biar hidup kami memuliakan nama Allah. Haleluya. Bapa yang tidak pernah mengingat segala dosa dan kesalahan ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasihan Allah, bahwa kematian orang yang benar di dalam Allah akan dipermuliakan sebagaimana Yesus telah melewatinya, karena maut telah dikalahkan. Kami tidak perlu takut dengan keadaan di sekitar kami. Bagian kami adalah berjaga-jaga di dalam Allah. Dan hari ini juga firman-Mu meneguhkan kami bahwa tidak ada satu pun firman Allah yang gugur. Apa yang dikatakan pasti digenapi. Dan hari ini juga kami bersyukur Allah mengingatkan kami, sebagaimana Yesus mati untuk dosa, demikian juga orang percaya. Kami tidak boleh lagi tinggal di dalam dosa, meninggalkannya dan berjalan sebagai pribadi yang hidup kudus dan mengasihi akan Engkau. Terpuji nama-Mu. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara siombing. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudara Theo berdoa persembahan yang akan kita Terima berikan. kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami, yang dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa yang baik. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, rapi lebih lagi, pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan ya Bapa yang baik. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Amen. Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita angkat pujian ada satu sobat yang setia.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Aris Sihombing. Saya ingin menyampaikan pengumuman mimbar untuk seluruh jemaat. Yang pertama, sampai hari ini belum ada keputusan melalui Dirjen Dimas Kristen tentang batasan waktu kapan kita bisa kembali beribadah secara normal di gereja kita masing-masing. Ibadah yang kita kerjakan hari ini mari dimaknai dengan baik. Artinya, saya terbatas untuk memantau bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya saya memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah jika tidak memberitahukan ini kepada Anda. Jangan tinggalkan jam ibadah. Setiap kali ibadah yang kita sepakati bersama, baik hari Minggu dan ibadah pertengahan Minggu, mari bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya pria-pria GPDI Metro, ajak semua anggota keluargamu dengan disiplin beribadah. Jangan munculkan alasan-alasan apapun untuk Anda tidak beribadah. Justru dalam kondisi seperti ini, minggu atau hari Minggu mendatang, saya akan sampaikan firman itu. Pedang maut itu tidak akan pernah bisa mengenai Anda. Anda bukan wanted, Anda bukan orang yang dicari. Jika Anda bersekutu dengan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Jika Anda hidup sungguh-sungguh dan bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan lalai untuk beribadah. Jangan jauhi jam-jam ibadah. Bersikap hormat kepada Tuhan ketika Anda beribadah. Saya tidak bisa toleransi jika Anda beribadah lalu seperti berada di sebuah kafe karena tidak dipantau sebagaimana ibadah di rumah Tuhan. Anda berpikir, di rumah santai saja beribadah. Bagi saya, sikap hormatmu akan membuat hati Tuhan disukakan. Mandi, membersihkan diri, hampiri Allah dengan rasa hormat. Maka saya percaya embun surgawi akan diberkati kepada kita. Ya, dengar itu baik-baik jemaat. Lalu yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak. Di Provinsi Lampung, korban sudah bertambah. Terutama di daerah Bandar Lampung. Itu sebabnya kurang bijaksana bila kita tidak menjaga kesehatan. Maksudnya adalah, jangan bepergian keluar jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Mungkin Anda mencari nafkah atau berbelanja untuk menu makanan dan minuman. Saya tidak mengerti sampai kapan hari ini akan berakhir, tapi yang saya tahu sampai hari ini Yesus mengendalikan Indonesia. Yesus cinta Indonesia dan di balik semuanya akan terjadi kegerakan besar. Orang akan mencari Tuhan. Jangan sampai kita yang terdahulu yang menjadi terkemudian. Tetap setia, tetap cinta Tuhan. Kalau Anda bertanya, Om John, kok ada persembahan? Salah satu makna ibadah adalah memberikan korban syukur kepada Tuhan. Tetapi, garis bawahi, jangan dipaksakan. Kalau Anda tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan sebagai bentuk kolektor, bahasa yang mudah untuk dipahami, tidak perlu Anda memaksakan diri. Kalau Anda ada, sisihkan itu. Jangan beri yang sisa. Sisihkan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu, di pastori, sekalipun mungkin tidak banyak,
kami berusaha memberi menyisikan untuk Tuhan. Kelak ini akan kita persembahkan untuk biaya operasional gereja kita. Ada bendahara yang akan mempertanggungjawabkannya, berapa semua yang didapatkan. Dari dia, bagi dia, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus dukung dalam doa, terutama saya menitip pesan kepada koordinator rayon dan pembina rohani rayon yang ada. Buatlah data nama-nama anggota rayon Anda, sisipkan mereka dalam doa satu persatu, supaya mereka tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja dalam pertolongan Tuhan. Itu pengumuman yang saya bisa sampaikan. Pertengahan minggu tetap ada ibadah yang akan dilayani oleh pendeta muda Ariston Sihombing STH MTH. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah dengan doa penutup. Puji Tuhan. Kami memuji Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya berkata bersama-sama, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.